Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Arwijaya, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Kali ini saya melakukan presentasi untuk mata kuliah etika bisnis sebagai ujian tengah semesternya. Saya izin untuk share screen. Ya, di sini saya akan membuat presentasi tentang mata kuliah etika bisnis, di mana untuk mata kuliah kali ini kita akan membahas tentang etika bisnis dalam praktik overclaim produk skincare, di mana mata kuliah diambil oleh dosen dosen Bapak Dr. Joko Suharyanto SEMM CPOD. Etika bisnis sendiri sering dikonotasikan dengan istilah tata krama atau sopan santun atau pedoman moral dan norma susila. Etika membahas nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia baik sebagai individu atau kelompok dan institusi di dalam masyarakat. Sedangkan norma merupakan aturan atau konsekuensi yang diberlakukan di masyarakat baik secara tersurat maupun yang tersirat atau yang bersifat informal ataupun tradisional. Sedangkan etika bisnis adalah pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengetahuan dan pengelolaan antara lain norma, norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan berlaku secara ekonomi dan sosial. Pertimbangan yang diambil pelaku bisnis dalam mencapai tujuannya adalah dengan memperhatikan terhadap kepentingan dan fenomena sosial dan budaya masyarakat. Nah, kemudian kita akan membahas uh, norma etika bisnis uh, taktik dalam praktik overclaim produk skincare, di mana produk skincare lokal belakangan makin menjamur dan tak kalah saing dengan produk impor. Namun pembeli harus hati-hati karena klaim yang tertera pada bisa jadi tidak sesuai dengan kenyataannya. Hal ini diungkapkan oleh seorang dokter estetika yakni Dr. Deka Hartono di akun Instagramnya @drdekahartono pada tanggal 28 September 2024. Ia menunjukkan sederet nama skincare yang dinilai overclaim, dan bahkan salah satunya ternyata memiliki kandungan bahan kimia yang berbahaya dan komposisi yang tidak sesuai. Praktik overclaim dalam skincare tidak dapat dibenarkan secara etika karena bertentangan dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab pada konsumen, dan praktik bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan sebaiknya menyampaikan klaim yang didukung bukti ilmiah agar dapat membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen dalam jangka yang panjang. Masalah etika bisnis pada kasus overclaim dan penggunaan bahan berbahaya pada produk skincare. Kasus overclaim dan penggunaan bahan berbahaya dalam produk skincare merupakan pelanggaran etika bisnis karena perusahaan lebih mengutamakan keuntungan daripada keselamatan dan hak-hak dari konsumen. Beberapa masalah etika bisnis yang muncul antara lain yang pertama adalah informasi yang menyesatkan, di mana informasinya tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang kedua adalah pengabaian keselamatan konsumen. Dengan adanya bahan-bahan yang berbahaya, ini sangat mengganggu keselamatan baik konsumen yang memakai barang atau produk tersebut. Yang ketiga adalah kurangnya transparansi. Bahan-bahan yang digunakan tidak sesuai atau transparansi yang dilakukan oleh uh, produsen skincare ini tidak sesuai dengan asas transparansi komposisi material. Yang keempat adalah pelanggaran tanggung jawab perusahaan, di mana banyak perusahaan yang produsen skincare ini melanggar tanggung jawab sebagai penyedia uh, kosmetik yang harusnya aman dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, cost overclaim dan penggunaan bahan berbahaya pada produk skincare menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan keselamatan konsumen. Dampaknya tidak hanya merugikan konsumen dari segi kesehatan, finansial, dan psikologis, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri skincare secara keseluruhan.
Kemudian adalah rekomendasi dan penyesuaian yang dapat dilakukan perusahaan agar sesuai dengan etika bisnis. Agar lebih sesuai dengan prinsip etika bisnis, perusahaan skincare perlu mengutamakan keamanan produk, transparansi informasi, dan tanggung jawab terhadap konsumen. Ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama adalah memastikan keamanan produk melalui pengujian yang ketat. Yang kedua adalah memberikan klaim yang sesuai dengan bukti yang ilmiah. Yang ketiga adalah meningkatkan transparansi informasi produk. Yang keempat, menerapkan kode etik pemasaran. Yang kelima adalah memperkuat sistem pengaduan dan evaluasi konsumen. Dan yang keenam adalah melakukan audit dan kepatuhan secara berkala. Penerapan langkah-langkah tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan atau corporate responsibility. Karena perusahaan yang pertama adalah melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen. Yang kedua adalah menjalankan prinsip kejujuran dan transparansi dalam pemasaran. Yang ketiga adalah memenuhi kewajiban hukum dan etika terhadap pemangku kepentingan. Yang keempat adalah membangun reputasi dan kepercayaan konsumen dalam jangka yang panjang. Yang kelima adalah mendukung keberlanjutan bisnis melalui praktik usaha yang etis dan bertanggung jawab. Penyesuaian ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan, meningkatnya kepercayaan publik, dan menciptakan keberlanjutan usaha dalam jangka yang panjang. Kemudian adalah peraturan pemerintah dan kebijakan yang relevan mengenai keamanan produk kosmetik di Indonesia. Di Indonesia sendiri, keamanan dan peredaran produk kosmetik serta obat-obatan diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. BPOM membuat peraturan masyarakat persyaratan teknis untuk bahan kosmetik dengan menetapkan bahan yang diperbolehkan dalam penggunaan kosmetik, bahan yang dibatasi penggunaannya, dan bahan yang dilarang digunakan karena memiliki resiko terhadap kesehatan. Sebagai contoh, penggunaan merkuri dalam kosmetik dilarang karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang serius. Setiap produk kosmetik yang akan dipasarkan di Indonesia mesti memiliki nomor notifikasi BPOM sebelum diedarkan. Notifikasi ini menunjukkan bahwa produk telah melalui proses penilaian administratif dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selain pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, hak-hak kita dalam memilih produk juga dijamin oleh undang-undang yang antara lain yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang mengatur tentang kesehatan, di mana undang-undang ini mengatur bahwa produk yang beredar di masyarakat harus memenuhi persyaratan keamanan mutu dan manfaatnya. Pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan produk yang membahayakan dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana di undang-undang ini memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang digunakan. Praktik overclaim dapat dianggap melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Kemudian adalah langkah-langkah yang perlu diambil agar sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Yang pertama adalah perusahaan skincare di Indonesia wajib memenuhi berbagai regulasi yang ditetapkan oleh BPOM dan pemerintah, sebagai ketentuan notifikasi kosmetik, standar CPKB, serta aturan perlindungan konsumen. Kepatuhan dapat diwujudkan melalui penggunaan bahan yang aman, pengujian produk yang memadai, penerapan standar produksi yang baik, penyampaian klaim yang jujur, dan pengawasan produk setelah dipasarkan. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan kepuasan konsumen. Kemudian yang kita bahas adalah dampak yang diharapkan dalam penerapan etika bisnis pada bisnis skincare. Jika perusahaan skincare mengerti etika bisnis secara konsisten dan mematuhi seluruh peraturan pemerintah yang berlaku, maka akan muncul berbagai dampak positif bagi konsumen, perusahaan, dan masyarakat secara luas. Adapun dampak tersebut antara lain yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan konsumen, di mana dengan produk yang bagus dan tidak overclaim akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Saat produk yang dipasarkan bagus, maka reputasi dan citra perusahaan akan semakin baik di mata masyarakat. Yang ketiga adalah melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat, di mana penggunaan bahan-bahan yang sesuai dan
tidak menggunakan bahan berbahaya, itu dapat melindungi kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat luas. Yang keempat adalah mengurangi risiko hukum dan sanksi, di mana bila kita menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, secara tidak langsung kita telah melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga beresiko mendapatkan sanksi dan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kelima adalah mendorong keberhasilan bisnis. Bila produk yang dipasarkan bagus dan pemasarannya bagus dan penggunaan di masyarakat serta secara luas juga menunjukkan uh, kepercayaan pada konsumen, ini akan mendukung bisnis sustainability-nya. Yang keenam adalah meningkatkan kesadaran dan edukasi konsumen. Dengan meningkatkan kesadaran dan edukasi konsumen terhadap produk-produk yang overclaim dan menggunakan bahan-bahan berbahaya, dapat meningkatkan kesadaran dan edukasi dan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk kosmetik dan obat-obatan lainnya. Dampak yang diharapkan dalam penerapan etika bisnis dalam bisnis skincare. Penerapan etika dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dalam industri skincare menghasilkan manfaat yang luas, yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat reputasi perusahaan, melindungi kesehatan masyarakat, mengurangi risiko hukum, serta mendukung keberhasilan bisnis. Dengan demikian, etika bisnis dan kepatuhan regulasi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga strategi penting yang menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.